Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yati dari kelas 12 akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang kewajiban dan rasa bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala serta berbuat baik terhadap manusia. Sesuai dengan Quran surat Al-Luqman ayat 13 sampai ayat 14 dan Quran surat Al-Baqarah ayat 83. Dan di sini saya akan melantunkan salah satu ayat yang saya ambil dari Quran surat Al-Luqman dari ayat 13 sampai 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izzuhu ya bu'ayya la tusrik billah inna syirka la zulmun azim, yang artinya, hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang amat besar. Dan di sini kita ambil bahwa sebagai umat manusia kita tidak boleh mempersekutukan Allah, apalagi menduakan Allah. Karena apa? Karena Allah itu tetap nomor satu kayak gitu, dan kita harus mempercayai bahwa Allah itu ada kayak gitu. Kesimpulan dari arti ayat itu cukup segitu aja, dan aku akan melanjutkan apa itu arti kewajiban terhadap apa itu arti kewajiban sebagai umat manusia kayak gitu. Manusia dituntut untuk menaati suatu kewajiban yang amat besar, kita harus menjalankannya. Seperti apa? Seperti sholat 5 waktu itu benar-benar harus dan wajib kita jalani. Karena apa? Karena nanti akan ada sanksinya dari Allah. Setiap kewajiban yang Allah berikan kayak dituntut untuk kita harus benar-benar kita harus benar-benar melaksanakan kayak gitu. Karena sholat 5 waktu itu hukumnya benar-benar wajib banget yang harus kita jalani. Jika tidak, maka dosanya teramat besar kayak gitu. Dan untuk fitrah sendiri setiap tahunnya kita diwajibkan untuk fitrah kan. Seperti itu contohnya, kita harus menjalankan kayak gitu. Dan untuk rasa bersyukur kita banyak sekali yang harus kita syukuri di dunia ini. Dari mulai bangun tidur serta dari mulai tidur sampai bangun tidur itu benar-benar banyak banget yang harus kita syukuri kayak gitu. Dari bangun tidur kita bisa bernafas kembali gitu kan, kita bisa menghirup udara pagi dan siang, kita bisa menghirup udara siang hari serta menghirup udara di malam hari kayak gitu. Dan sampai sekarang pun aku benar-benar bersyukur. Karena apa? Karena masih bisa dikasih nafas sehingga aku bisa berbicara di depan kamera ini kayak gitu. Terus benar-benar kalau seandainya kita mau hitung rasa syukur itu yang setiap harinya kita lewati nggak akan pernah terhitung kayak gitu. Karena di setiap detik menit bahkan per jam pun rasa syukur itu selalu ada kayak gitu, yang benar-benar kita harus syukuri kayak gitu. Bahkan kita kayak hal kecil kita masih bisa bernafas aja, itu benar-benar suatu anugerah banget, kenikmatan banget yang benar-benar harus kita syukuri kayak gitu. Dan yang ketiga yaitu berbuat baik terhadap sesama manusia. Nah, berbuat baik terhadap sesama manusia emang itu benar-benar harus kita jalani gitu. Karena apa? Karena permusuhan itu dibenci sama Allah. Karena permusuhan itu tidak diperbolehkan kayak gitu. Karena emang berpikir secara logika aja ya, kalau kita bermusuh sama orang, hati kita tuh gak akan tenang gitu. Hati kita itu selalu gelisah, apalagi kalau seandainya kita yang berbuat salah kepada mereka gitu. Jangankan yang berbuat salah, kayak kayak kita yang gak salah aja kita kayak rasanya gelisah kayak gitu kan, apalagi kita berbuat salah kayak gitu.
Jadi emang benar-benar itu wajib kita, contoh kita ambil aja dari Nabi Muhammad SAW yang benar-benar adab, bahkan akhlaknya pun semuanya itu benar-benar mulia, benar-benar indah banget, mulia banget, dan hidup itu benar-benar dibawa tentram banget. Sampai-sampai beliau pun pernah kan dilempari sama kotoran, dilempari sama kerikil-kerikil halus kayak gitu, dan beliau pun tetap kayak menerimanya lapang dada, bahkan beliau pun gak ada rasa benci sedikit pun di hatinya kayak gitu. Benar-benar kita tuh sebagai umat Islamnya, sebagai umatnya, kita benar-benar harus meladani sikap beliau, sikap Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Karena beliau memang manusia tauladan yang harus kita tauladani kayak gitu. Nah, itu untuk kewajiban ya. Untuk kewajiban kita sebagai umat Islam harus benar-benar mematuhi. Kalau tidak, karena akan benar-benar mendapatkan dosa yang sangat besar kayak gitu. Intinya untuk sholat, terutama untuk sholat 5 waktu itu benar-benar benar-benar suatu kewajiban banget yang gak boleh kita tinggalin sebagai umat Islam. Meskipun setiap manusia pasti ada rasa lalainya, ada kayak males buat ngerjainnya, tapi kalau seandainya kita udah menanamkan di hati kita, oh iya aku umat Islam, kayak ini kewajiban aku untuk sholat kayak gitu, pasti rasa itu pun bakalan muncul dengan sendirinya, dan diri kita pun akan terdorong untuk melaksanakan suatu kewajiban itu kayak gitu. Dan untuk rasa bersyukur, setiap hari emang kita harus mensyukuri nikmat Allah. Karena apa? Tanpa kita sadari banyak banget nikmat yang benar-benar Allah kasih terhadap kita. Salah satu yang tadi udah aku bicara yaitu nafas. Kita sudah bisa nafas aja setiap harinya, itu benar-benar rezeki banget buat kita. Kayak apa ya, benar-benar ya yang harus kita syukuri gitu. Nafas aja benar-benar yang harus kita syukuri kayak gitu. Terus diberi umur panjang, apalagi ya, banyak hal. Kita bisa menghirup udara pagi, sore, siang, malam, bahkan bisa ketemu subuh lagi. Itu benar-benar yang harus kita syukuri kayak gitu. Itu hal kecil aja, itu benar-benar apa ya, suatu kayak yang benar-benar harus kita syukuri kayak gitu. Benar-benar semua kenikmatan yang Allah kasih, dengan bergantinya waktu, dengan bergantinya hari, tahun, bahkan bulan, bahkan tahun, itu benar-benar kita syukuri. Karena apa? Karena kita sudah diberikan umur lebih lagi gitu, untuk menikmati semua anugerah dan bisa melihat ciptaan-ciptaan Allah kayak gitu. Itu benar-benar yang harus kita syukuri banget gitu. Dan berbuat baik terhadap manusia, dan emang itu benar-benar wajib kalau menurut aku ya. Karena sesama manusia emang harus kayak bergotong royong, terus saling membantu, saling berbuat baik satu sama lain kayak gitu. Karena apa? Karena emang hidup berdampingan, terus hidup saling membantu, hidup bergotong royong itu emang benar-benar indah gitu dalam Islam. Apa ya, Allah itu apa ya, kayak mengasih kita tuh apa ya, Allah tuh kayak Nabi Muhammad deh. Nabi Muhammad tuh nggak pernah punya musuh. Bukan, mungkin Nabi Muhammad banyak yang memusuhkannya karena beliau sangat mulia kayak gitu, tapi di hati Nabi Muhammad itu nggak ada rasa dengki, iri, ataupun dia ada rasa kayak benci sama orang. Meskipun dia manusia ya, tapi benar-benar dia tuh manusia termulia banget. Karena apa? Karena semua seburuk apapun orang, beliau tuh selalu memandang orang itu baik kayak gitu. Dan kita pun harus meladani sikap dan akhlaknya beliau gitu, yang benar-benar mulia banget kayak gitu. Dan untuk akhlak, adab, serta kebaikan itu benar-benar kita harus teladani dari Rasulullah SAW, Nabi Muhammad kita gitu, kayak gitu. Dari cara baik, dari cara tutur katanya, dari cara dia memperlakukan sahabatnya, keluarganya, bahkan orang lain gitu, bahkan orang yang nggak dikenal aja dia bisa bersikap baik padahal dia nggak tahu orang itu jahat atau enggak kayak gitu. Segitu mulianya Nabi Muhammad kayak gitu. Dan kita sebagai umatnya, kayak sebagai
iya umatnya gitu ya, kita harus meladani adab dan akhlaknya beliau, karena itu apa ya, cambuk untuk diri kita sendiri kedepannya agar lebih baik dan lebih menyikapi baik lagi terhadap orang lain kayak gitu. Dan aku benar-benar, dan bukan aku aja, mungkin kalian juga pernah merasakan berbuat baik sama orang tuh benar-benar indah di hati, bahkan kita menjalaninya juga benar-benar kayak uh, ya udah welcome gitu, maksudnya kayak baik aja gitu, kayak gitu. Dan benar-benar masya Allah banget, kalau selagi kita berbuat baik sama orang, pasti orang pun akan berbuat baik sama kita. Sekalipun kita berbuat baik sama dia dan dia berbuat jahat ke kita, itu pasti akan ada apa ya, karma, ibaratnya kayak karmanya gitu. Tapi semoga sih ya kita berbuat baik sama orang dan orang pun berbuat baik juga sama kita kayak gitu. Dan selama yang aku jalanin, selagi kita berbuat baik sama orang, membantu orang, sama-sama untuk bergotong royong, ya orang lain pun akan welcome sama kita, akan baik sama kita kayak gitu. Intinya kita teladani sikap dan akhlaknya dan serta adabnya Rasulullah aja, itu benar-benar indah banget kayak gitu. Dan cukup sekian aja penjelasan tentang kewajiban dan rasa bersyukur kita kepada Allah, serta apa ya, berbuat baik terhadap sesama manusia. Mohon maaf jika ada salah kata atau memang ada salah ayat yang saya bacakan di awal kalimat tadi, karena emang kurang jelas. Apa sih gua ngomong